mriki niki desa napa, Pak? Lesan Puro. Oh, sik Lesan Puro mriki. Lesan Puro. Gang Kaliwelas mriki. Ngoten nggih. Kecamatan nih Melok. Iki Ujung Kandang. Oh, Lesan Puro Ujung Kandang. Kecamatan Ujung Kandang. RW 9 iki. Oh, ngoten nggih. Iki rupane kali gedhe mburi iki. Nggih menawi banjir nggih ngantos. Lho kali gedhe niki? Nggih. Lho lek banjir anjok kene. Ngantos niki. Wah, dhuwur berarti banjire. Nyabrang niku mbok saged. Oh, dadi mblo ambang rono. Nggih. Lesan Puro nggih pun, Pak. Kula tak anu mlaku-mlaku ten Lesan Puro. Oke. Ya. Niku wonten musala napa? Nggih. Mugi-mugi lancar. Nggih, sami-sami matur nuwun. Nggih, monggo aduh kecantol. Baru saja saya melewati sebuah lorong. Meski lorong ini tidak terlalu panjang, tetapi karena lorong ini begitu sempitnya, maka saya harus sedikit merunduk. Dan itu artinya bahwasannya saya tidak bisa bergerak bebas, seperti halnya di luar lorong seperti ini. Nah, dari situ saya terinspirasi bahwasannya dalam kehidupan ini pun juga demikian. Kadang di jagat raya ini kita temui kehidupan yang mengungkung gerak kita. Gerak kita dikungkung oleh keadaan di luar diri kita. Tetapi sebenarnya itu hanya bayangan semu. Yang terkungkung dan yang mengungkung diri kita sebenarnya adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana pikiran kita merasa terkungkung atau bahkan pikiran kita mengarahkan gerak kehidupan kita untuk terkungkung, itu tergantung bagaimana pikiran kita. Jika pikiran kita bisa keluar dan menemukan sesuatu yang bebas di luar kita, maka kita tidak pernah terkungkung dalam kehidupan ini. Semua terkendali karena pikiran. Pikiran membuat kita terkungkung atau pikiran membuat kita bebas dari kehidupan. Seperti halnya lorong yang baru saja saya lewati. Jalan tidak bebas, ruang terasa sempit, tetapi begitu keluar lorong, jalan dan alam terasa bebas. Begitulah alam. Saya selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Pak, nuwun sewu. Oh nggih. Alhamdulillah. Tepangaken kula Samsu. Samsu. Nggih. Sampean sinten? Pak Sukri. Pak Sukri. Nggih. Oh, Pak Sukri. Damel napa niki? Sama blok enggak anu katene Mas. Oh, Laman. damel keranjang. Nggih. Digawe ngunggano pasir. Nggih. Pasir terus napa? Sama taman-taman nih, Pak. Oh, katel. Nggih, Oh, katel. Sama kembang-kembang. Oh, damel ngusung niku nggih. Ngeten niki. Niki ne didol napa damel dhewe?
kulo tadi. Oh, di sate. Kali gambar kali kulo tadi. Oh, kadang-kadang nggih golek dhewe nggih. Iya. Hotele. Ini kok gede kabeh. Wadle kok semua. Endut nggih, endut pasir campur lemah nggih ya. Damel taman saya Pak mriki. Damel taman nggih. Nggih. Oh, berarti taman-taman anu yo jukoe katel ngono mriki nggih. Surabaya kok mriki kok mriki. Oh, ngoten nggih. Mriki batu, niku mriki Pak. Ngoten nggih. Nggih. Dadi sampean gawe srek keranjange. Nggih. Kuat iki kulitan tok ya. Nggih, kuat. Kak, pring napa sih ngeten iki? Pring ngapus. Pring apus nggih. Oh, niku nggih. Pring apus. Ngeten iki ngedole sampai pinten, Pak? Sak keranjang ngeten? 12,5. 11,5. 12,5. 12,5. Nggih. Iki nandangi mulai isuk rupane iki, Pak. Nggih, mulai itu Tandangi. kali kan terus mau kata ini Pak. Dalam berlalu belum biko. Oh, ngoten dadi nek ana wong tuku katel sampean nglereni iki, leren tandang iki golek katel. Yo pinter sampean ono keterampilan kene. Ya, kali ngelalu berlalu ini Pak. Nggih. Timbane tenguk-tenguk ya. Nyirati pring dadi keranjang. Nggih. Klaten. Oh, klaten. Nggih. Nggih pun Pak, kula tak mlaku-mlaku sampean tutukaken nggih ya. Mugi-mugi seger waras nggih ya. Panjang umur dia. Amin nggih. Donga dinunga. Nggih ya. Nggih. Monggo nggih Pak. Nggih, monggo. Iki wis oleh sak pirang gulung iki. Jadi pun kalau itu loh. Pun 7 ngoten nggih. Nggih, Pun. Monggo nggih. Saya tertarik sekali dengan kehadiran pohon di belakang saya yang tumbuh di atas bebatuan. Saya jadi terinspirasi ketika melihat pohon yang tumbuh di atas bebatuan. Saya ingin berbicara masalah kesempatan. Bahwa pohon itu tentunya sempat tumbuh di atas bebatuan. Ada 2 peristiwa. Pohon itu sempat tumbuh dengan sendirinya di atas bebatuan. Dan peristiwa yang kedua, atau pohon itu sengaja ditanam di atas bebatuan. Kesempatan ada 2 peristiwa. Kesempatan yang tidak sengaja dan kesempatan yang memang disengaja. Dalam kehidupan pun juga demikian. Ketika kita ingin meraih dunia, ketika kita ingin meraih pengetahuan yang ada di muka bumi ini, itu pun juga ada 2 peristiwa. Peristiwa tiba-tiba kita mendapatkan pengetahuan dari alam, dan peristiwa kita mengkondisikan diri kita untuk mendapatkan pengetahuan di alam ini. Jika tidak, dan kita hanya berdiam diri, maka 2 kesempatan itu tidak mungkin akan terjadi pada diri kita. Dan itu tergantung bagaimana perjalanan hidup diri kita. Seperti halnya pohon yang tumbuh di atas bebatuan. Tumbuh sendiri atau tumbuh ditanam. Jadi, begitulah alam. Saya selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam
mempesona. Pak Amit, Ya, tepangaken kula samsu. ada Paidi. Pak sinten? Paidi. Pak Paidi. Oke. Mas sinten? Pak. Safa. Oh, lan apa niki? Anu nyambut damel, Pak. Loh, yang betul apa? Atelan, Pak. Katel. Nggih. Oh, napa sih katel niku? Niki. Oh, Lemah taman. lemah niku ah. Nggih. Lemah. Napa niku istilahnya? Taman anu untuk kembang-kembang lho, Pak. Oh, damel Nggih. taman nggih. Nggih. Dasarane taman paling ya. Nggih. Kok dijenengno katel napa niku sih? Lumpur ah. Lumpur nggih. Lumpur campur wedi. Campur pasir nggih. Dadi lemah campur wedi. Pasir nggih. Oh. Dadi khusus berarti nggih. Nggih. Lah, Nggih benten, Pak. oh ngeten iki ngenteni. Nggih, ngentosi motor. Oh, niki ngentosi montor ah. Nggih. Oh, wah akeh bolone rek. Kathah nggih. Dadi hitungane ya napa? Itu kan nggih anu, napa niku tiap montore bajinge pinten. Oh, Dan penghasilan ten ditandangi Tegal nggih pinten. ditandangi wong pira Nggih, sisae ditum kali sak. sing nandangi. Komandan, nggih. Kabeh niki. Nggih. Nek tekone sak truk wong kabeh melok. Nggih, tumus sedaya nggih. Oh, rukun berarti nggih. Nggih. Bagi rata rezeki Nggih. ya. Oh, katel. Katel nggih. Pira sing mriki sering banjir, Pak? Nggih sering. Nek udan deres banjir nggih. Nek banjir berarti katel Katel nggih mandek. mandek cuma ya katel tambah malih ya, Pak. Oh, dadi katel Nggih. iku rupane gawane banjir. Nggih. Nggih ya. Banjir nggih. Gawane napa? Pasir-pasir kali berantas ngendap ten mriki. Nggih. Dadi masih banjir nggih enten manfaate nggih. Nggih enten nggih. Gak me bencana tok nggih. Nggih niku mesti anu bondo ngakal tok nggih. Bondo ngakal. Nggih. Tiang niku Carane saged mendet ya napa nggih anu nggih. Mergane tiang niki pun dunungi akal ya. Nggih. Kudu di gawe pokoke positif. Nah, Ya. nggih. Penting kudu hasil nggih. Sing penting positif. Mboten sampai ngerusak alam. Ngoten ah. Nggih. Oh, dadi niki ngenteni truk teko Nggih, truk nggih. baru musuh. Nggih. Waduh-waduh nggih. Nggih. Anune pesenane. Kadang lawang barang. Oh. Nggih ten dinoyo. Nggih saiki usum Nggih. omah ana tamane, Nggih. sekolah ana tamane, kabeh-kabeh ana Kathah taman sakniki, niki ya. Nggih. Nek biyen syukur ndek pot-pot ngono wis cukup. Saiki apik-apik Pak ya. Nggih, jadi kok dasar anu napa, Pak. Masih ndek embong-embong ya ngeten nih anu Kayak taman ya. taman nggih. Nggih pun kalau tak mlaku-mlaku, tak nutup mlaku-mlaku. Nggih, nggih, Pak. Mugi-mugi lancar, sehat, Nggih. seger Nggih. waras nggih ya. Nggih, Monggo nggih. nggih monggo. Mas monggo. Mas monggo nggih. Saya duduk di tepi sungai yang lebar. Sungai ini saya lihat tidak ada bebatuan di tengah. Jadi saya jadi ingat tentang cerita guru yang bijak dengan seorang murid. Pada satu perjalanan, guru bijak dan seorang murid menemukan sungai yang berlimpah airnya karena banjir. Padahal sang guru bijak dengan muridnya akan menyeberang sungai tanpa menapak batu dan jembatan. Tetapi ketika mau menyeberang, ada seorang wanita yang juga
berdiri di tepi sungai ingin menyeberang. Sang guru pun tidak berpikir panjang, menuntun sang wanita untuk menyeberang. Padahal menurut pengetahuan muridnya bahwa sang guru bijak tidak diperbolehkan untuk menyentuh wanita. Tetapi kali ini sang guru bijak justru menggandeng tangan wanita untuk menyeberang sungai yang waktu itu banjir. Sampai di seberang dan selama penyeberangan, ketika sang guru menggandeng sang wanita, sang murid bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa sang guru bijak yang sebenarnya tidak boleh menyentuh wanita kali ini justru menggandeng tangan wanita? Begitu pikirnya, terus menghantui pikirannya sampai di seberang. Ketika di seberang, sang murid tidak betah untuk menyimpan apa yang ada di pikirannya. Maka ditanyalah kepada sang guru, "Guru, kenapa guru tadi menggandeng sang wanita, padahal sang guru tidak boleh menyentuh wanita?" Jawab guru bijak terhadap muridnya cukup dengan satu kalimat, "Siapa yang sekarang menggandeng wanita? Saya tidak menggandeng wanita itu selama perjalanan menyeberang sungai yang banjir. Dan sekarang justru kamulah yang masih menggandeng perempuan tadi." Begitu jawab sang guru. Sang murid pun bertanya-tanya, tidak mengerti. Tetapi setelah direnungkan bahwasanya sang guru saat menggandeng tangan perempuan adalah perjalanan bijak untuk menyelamatkan sesamanya. Sementara sang murid meskipun tidak menggandeng dan menyentuh tangan wanita, pikirannya masih terus-menerus menggandeng wanita. Begitulah gambaran dalam kehidupan ini tentang sebuah kemelekatan. Jadi begitulah alam. Saya selalu mengatakan bahwasanya alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Pak, nuwun sewu, tepangaken kula samsu. Nggih, Panjenengan sinten? Pak Ambari. Pak Hambali. Nggih. Pak Hambari. Pak Hambali. Oh. Ibu sinten? Niki Nani Suliati. Nani. Putu niki. Oh, putu. Nggih. Sampeyan sinten, Bu? Bu Sarmi. Bu Sarmi. Niki mantun panen jagung arupane. Nggih. Anu nih tumut tiang. Borono jagung, tapi jagungnya kok cilik-cilik nggih. Jagung doro, Jagung no? pakane doro niku. Oh, cilik-cilik nggih. Nggih. Jenisnya cilik jagungnya ini rupane. Nggih cilik. Oh. Lah sakmene. Lah nggih. Lah niki telo. Telo, Nek telo. kula. Oh, kula. Oh. Telur ringalu. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terus dikilui, Nggih. dikuli pinten? Kali keliling. Kali kilo. Sak plastik ini dikilui 3 kiloan. Nggih. Ngeten didol pinten? Gangsal ewan. Gangsal ewuan 2 kilo ngeten iki. Oh, napa niki? Telo. Nggih, telo kuning, sanes nggih.
Nggih kuning. Kalau kuning. Nggih pun kula tak nutukaken mlaku-mlaku. Oh nggih, Ya. suwun. Mugi-mugi lancar, seger Nggih. waras. Usahane lancar nggih Bu nggih. Nggih. Mbak nggih. Monggo nggih. Nggih, Bu, monggo. monggo. Sampeyan tutukaken Pun. Oh nggih. Alon-alon mawon. Nggih, alon-alon mawon. Ya, seperti biasanya ketika saya harus meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya akan menanam satu bibit pohon buah ceri tentunya bersama anak-anak dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon buah ceri seperti ini besar sekali. Kelak jika pohon ceri ini tumbuh menjadi besar, akar-akar yang menghunjam ke tanah bisa menahan air di kala musim hujan dan kelak muncul menjadi mata air di kala musim kemarau panjang datang. Dahan dan rantingnya, daun-daunnya bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas dan buah-buahnya bisa dinikmati anak-anak dan itu makanan sehat. Ya, satu bibit tanaman pohon ceri sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.